Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miriani, NIM 892150044, Prodi Manajemen Kelas, tugas ujian semester. PPKN tentang negara dan Pancasila. Yusuf Mengampu, Ibu Fitra Mulyanti, NPB. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut Dewaganari, sila yang berarti peraturan tentang hal yang penting atau baik atau semuanya. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tentang hal yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia menjadi negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Maksud perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPU PKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sidang BPU PKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1999, dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal
Dari tiga segi kehidupan nasional itu, keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hak kebutuhan. Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundament. Tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kehidupannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, serta rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dilanjutkan oleh Presiden Soekarno pada pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Gromslet bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut telah dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi UUD 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti hukum. 3. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah yang pertama, Pancasila sebagai satu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tetap bernegara merupakan pengaturan kehidupan bernegara yang menyangkut sifat untuk tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti kasus-kasus yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, nampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain. Menurut sifat pandangan bahaya yang dihadapkan Indonesia, bangsa dan negara, tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara, dan dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Yang keempat, kesimpulan dasar. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Dari pernyataan di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah.
saran istilah-istilah Pancasila itu tidak kesat disahkan, tetapi jenis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejala kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa istilah saja. Untuk itu, mari kita bersama-sama bisa menjaga keutuhan Pancasila ini sebagai warga negara yang baik, agar nantinya jiwa negara ini bisa selamanya utuh dan kita bisa hidup dengan nyaman dan damai di negara tersebut. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.